Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita sampai ke dalam pembahasan faslun an-niyatu. Ngomong masalah niat. Niat ini berfungsi untuk litamyizil adah anil ibadah. Fungsinya adalah untuk membedakan mana kebiasaan, mana ibadah. Sesuatu yang dianggap biasa, rutinitas kita, tapi bisa berpahala karena sebab niat. Contoh, kita sekarang mandi pada hari Jumat tanpa diniati, mandi kita tradisi, kebiasaan. Tapi karena kita niati mandi Jumat, maka mandinya kita berpahala. Sampai dikatakan an-niyatu matiyatun, niat itu adalah asas atau kendaraan. Niat adalah qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi, bermaksud sesuatu berbarengan dengan perbuatan. Kalau bermaksud terhadap sesuatu tanpa berbarengan dengan perbuatan, namanya bukan niat, namanya azam. Wa mahalluha al-qalbu, tempat niat tadi itu di hati. Wa talaffudzu biha sunnatun, dan melafatkan niat itu hukumnya sunnah. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala, itu hukumnya sunnah. Tapi ketika membasuh berbarengan dengan perbuatan, diikrarkan dalam hati, itu yang sah niatnya. Kapan waktunya niat? Wa waktuha inda ghasli awwali juz'in minal wajhi, yaitu ketika membasuh pertama kali anggota badan, yaitu wajah. Itu namanya niat. Kemudian, wa tartibu alla yuqaddama udwun ala udwin, dan juga tertib. Apa sih tertib itu? Berurutan, maknanya berurutan itu tidak mendahulukan satu dengan yang lainnya. Maka dari itu, ini pengetahuan seputar wudhu. Nah, kita telah membahas kemarin bagaimana sunnah-sunnah wudhu, kemakruhan-kemakruhan wudhu, begitu juga fardu-fardunya wudhu. Nah, sebelum kita melanjutkan kepada pembahasan air, apakah ada pertanyaan yang berkaitan dengan pembahasan wudhu? Silahkan. Fadhol. Apakah kalau kita membasuh wajah seperti ini, terus ada air menetes di telapak tangan, di air sisa telapak tangan, apakah itu termasuk mustakmal? Untuk pembahasan kedua, netes. Iya. Air wudhu yang jatuh dari anggota badan kita yang mengenai air yang kurang dari 2 kullah, baik netesnya ke sini atau netesnya ke bak mandi yang kurang dari 2 kullah, maka bisa dihukumi airnya mustakmal. Air mustakmal adalah air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Air yang suci tapi tidak bisa digunakan taharah. Ingat satu hal. Ketika tidak bisa digunakan taharah, berarti tidak bisa digunakan wudhu dan menghilangkan najis. Cebok menggunakan air mustakmal tidak sah. Paham? Yang kita ketahui kan begini. Kalau sudah tidak bisa pakai wudhu, cebok boleh. Enggak. Namanya taharah itu, apa sih taharah itu? Bersuci. Bersuci itu mencakup 2. Yang pertama mengangkat hadas, yang kedua menghilangkan najis. Hadas amrun i'tibariyun yamna sihhatas shalah haitsu la murakhisa. Yang namanya hadas itu perkara yang dianggap mencegah keabsahan sholat. Ya. Dia tidak ada zatnya, tapi perkara yang menganggap, seperti akad nikah. Akad nikah adalah akad yang dianggap boleh bersentuhan dengan
perempuan yang bukan mahram. Nggak ada wujudnya, hanya akad saja. Nah, jadi kembali kepada air mustakmal, ini akan menjadi pembahasan kita sekarang. Sebelum pembahasan air panjang lebar, apakah ada pertanyaan masalah wudhu? Kita belum bahas batal-batalnya wudhu, karena nanti akan dibahas sama Safinah. Di kitab ini akan disebutkan nanti itu. Yang lain? Ya, Habib. Ya. Kalau itu Habib, kalau sudah selesai wudhu terus diusap pakai handuk, dibersihkan pakai handuk, itu nggak apa-apa ya, Habib? Berwudu, setelah berwudu mengeringkannya pakai handuk. Ulama mengatakan makruh. Kenapa? Karena air wudu itu adalah air yang sakral, bisa menyembuhkan, dan juga air yang kelak menjadi cahaya. Umatku akan terlihat dari bekas air wudunya. Kalau kita kesunahannya, ketika berwudu basah-basah itu alirannya diambil diminum. Ada sunnah. Atau diisap gini. Itu lebih sunnah daripada dihanduki. Kecuali untuk kesehatan. Misalkan saya kalau wudhu dengan air dingin, akhirnya wahing-wahing, pilek, maka boleh dihanduki. Boleh. Sudah? Terakhir satu kali. Kalau ingat yang pertanyaannya Joni barusan, menjadi makruh kalau pakai wudhu, kalau pakai handuk. Kalau semisalnya ada yang mengatakan seperti ini, daripada saya terganggu dengan basahnya air wudhu di waktu sholat, apa tidak lebih bagus dikeringkan? Kadang kan gini atau gini, seperti merasa terganggu. Itu air tidak akan mengganggu seseorang karena sifatnya air bukan mengganggu. Jadi itu kalau ada orang mengatakan air itu mengganggu ketika kita sholat, kita bersihkan itu karena dia kebiasaan bergerak ketika sholat. Bukan salahkan airnya, salahkan gerakannya. Sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Faslun al-ma'u qalilun wa kathirun. Fasal membahas tentang air. Air itu ada dua, qalilun, air yang sedikit, wa kathirun, dan air yang banyak. Definisinya, fal qalilu madunal kullataini. Air sedikit adalah air yang kurang dari 2 kullah. Makna 2 kullah ini adalah 216 atau 217 liter air. Ya. Wal kathiru kullatani fa aktsar. Adapun air banyak itu adalah air yang lebih dari 2 kullah. Al-kullatani fa aktsar. Lebih dari 2 kullah. Ya. Sebelum bahas ini, kita harus mengetahui macam-macam air. Macam air itu ada 4. Tulis, macam-macam air ada 4. Yang pertama namanya air mutlak. Dalam kurung, air yang suci zatnya bisa mensucikan zat yang lain. Apa air mutlak? Air yang zatnya suci dan bisa mensucikan zat yang lain. Air mutlak adalah air yang kita gunakan setiap hari. Baik itu berasal dari bak mandi, ataupun berasal dari keran. Pokoknya air yang sekiranya tidak terikat dengan ikatan sesuatu, maka dikatakan air mutlak. Dia bisa, dirinya zatnya itu suci dan bisa mengangkat hadas atau menghilangkan najis, bisa mensucikan yang lain. Boleh nggak pakai seperti ini untuk wudhu? Boleh. Ya, boleh. Hanya saja ada pembagian lagi nanti.
Air mutlak ada dua. Ada yang tidak makruh penggunaannya, ada yang makruh penggunaannya. Gak usah kita bahas karena di Indonesia tidak ada. Apa itu yang makruh penggunaannya? Namanya air musyammas. Air yang terkena sinar matahari. Ada gentong terbuat dari besi, tahu gentongnya tokang mun ngala aing ya, nyimpan air untuk ngecor kan ada gentong itu syaratnya harus terbuat dari besi di iklim yang sangat panas seperti Mekah, Hadramut, di tengah-tengah hari pas waktu duhur. Lah ketika kena sinar matahari air itu menjadi panas, penggunaannya hukumnya makruh. Dan oleh ulama dikiaskan bagaimana berwudu dengan menggunakan air panas. Ulama juga mengatakan makruh, tapi bukan dari sisi syariat, dari sisi kedokteran, dari sisi kesehatan. Ya, kalau air hangat boleh, air panas yang tidak boleh, air hangat boleh. Sudah, itu macam yang pertama. Macam yang kedua, air yang suci zatnya tidak bisa mensucikan zat yang lain. Air yang suci zatnya tapi tidak bisa mensucikan zat yang lain. Saya ulangi, air yang suci zatnya tapi tidak bisa tidak mensucikan yang lain. Apa itu? Yang pertama, ada macamnya juga. Namanya air mustakmal. Kayak tadi itu. Air mustakmal itu syaratnya harus sedikit, sudah digunakan untuk keperluan yang lain, sudah digunakan berwudu, sudah digunakan untuk menghilangkan najis, maka sisa airnya namanya air mustakmal. Ya. Sudah? Yang kedua. Jadi yang kedua dari poin kedua. Pertama kan air mutlak. Terbagi juga menjadi dua. Makruh penggunaannya, tidak makruh penggunaannya. Yang kedua, air yang suci zatnya tidak bisa mensucikan zat yang lain terbagi menjadi dua. Mustakmal sama air yang terikat dengan sesuatu. Air yang terikat dengan sesuatu. Apa contohnya air yang terikat dengan sesuatu? Ini coba lihat. Di sini ada kopi, di sini ada air. Kopi sama saya dituangkan ke air. Sekarang saya katakan, nama airnya masih ada apa sudah hilang? Ini dinamakan kopi apa air kopi? Hah? Kopi. Kopi. Jadi airnya sudah hilang. Kalau airnya sudah hilang, berarti dia zatnya suci, tidak bisa mensucikan yang lain. Teh sama air. Tehnya dimasukkan ke air. Jadi apa? Jadi teh. Ketika nama airnya dicoret, maka sudah tidak bisa digunakan bersuci. Apapun itu. Susu, air mawar tetap tidak bisa. Meskipun zatnya tidak berubah, hanya berubah baunya saja, warnanya tidak berubah. Bagaimana hukumnya? Tetap tidak bisa mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Tidak manfaat kepada zat yang lain. Sudah? Yang selanjutnya, nah, tadi coba dibacakan apa namanya, air yang terikat dengan ikatan. Apa tadi bahasa Ana? Air yang terikat. Bukan, itu contoh kopi dan air. Definisinya adalah air yang terikat dengan sesuatu. ya. Ada air yang tidak terikat dengan sesuatu. Dalam kurung atau tidak bisa menjaganya, maka boleh.
Air yang tidak terikat dengan sesuatu atau bisa menjaganya. 1. Air yang kejatuhan benda suci. Air yang kejatuhan benda suci. Contoh, coba lihat, bak mandi kejatuhan laron. Bak mandi kejatuhan laron sampai membuat airnya keruh. Terus bagaimana? Laronnya bisa dibuang. Airnya tetap suci. Paham? Contoh lagi, air kejatuhan abu, bangunan, kaporit, itu bisa dibuang. Kaporit bisa hilang. Bagaimana hukumnya? Hukumnya masih boleh. Karena tidak terikat dia. Atau yang ketiga, air yang tumbuh di dalamnya itu lumut sampai menjadi hijau airnya. Bagaimana? Ya sudah, diperbolehkan menggunakan hal seperti ini. Paham? Sekarang nomor 3, kembali ke yang atas, macam air yang ketiga. Namanya ma'ul mutanajjis, air yang mutanajjis. Definisinya, air yang tidak suci dan tidak bisa mensucikan. Air yang tidak suci dia dan tidak bisa mensucikan. Air mutanajis ini awalnya suci, tapi gara-gara kejatuhan najis maka menjadi mutanajis. Paham ya? Yang keempat, namanya air najis. Memang zatnya najis. Air mutanajis, air najis seperti kencing itu sudah ada definisinya. Memang air najis. Ya. Ini macam air dari sisi hukum. 4, belum ada poinnya. Tambah 4, tadi 8 ya. 8. Jadi 8. Sekarang ini semuanya definisi air dari sisi hukum. Ada juga macam air dari sisi kemuliaan. Macam-macam air dari sisi kemuliaan. Tulis. Paling afdolnya air, kata ulama adalah wa afdolul miyahi ma'un qad naba' min baini asabi'in nabiyil muttaba' yalihi ma'u zamzam fal kautsari fa naila misra thumma baqil anhari. Kata ulama, paling afdolnya air adalah air yang keluar dari jari jemari Nabi Muhammad. Paling afdolnya air itu adalah air yang keluar dari antara jari jemari. Bukan dari sini Nabi keluar air ya. Bukan dari sini, bukan. Tapi di antara ini, sela-selanya. Di kitab Asy-Syifa disebutkan ada girbah, botol. Nabi minta botol. Waktu itu sahabat butuh air. Nabi mencelupkan tangannya yang mulia ke botol itu. Maka terpancar air dari situ. Di botol itu ujungnya dibolongi. Ada yang minum, ada yang mandi, ada yang wudhu, ada yang memberikan minum kendaraannya.
dan kami saat itu berjumlah 4.000 orang. Sallallahu ala Muhammad. Paling afdolnya air adalah air yang keluar dari jari jemari Nabi Muhammad. Kenapa? Karena muttasil, menyambung langsung dengan jasadnya beliau. Yang kedua, fama'u zamzam, baru air zam-zam yang peringkat kedua. Paling afdolnya air adalah air zam-zam. Yang mana cerita Siti Hajar ya ditinggal oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian diperintah oleh malaikat Jibril, kakimu hentakkan ke bumi. Ketika hentakkan ke bumi, keluar terpancar air. Kemudian beliau mengatakan, zoom, zoom, wahai air berkumpullah, akan aku ambil untuk aku minumkan kepada bayi. Maka dinamakan ma'u zam-zam, air zam-zam. Berasal daripada kata zoom, zoom, ayo kumpul air, kumpul air. Kalau meluber dari sumber akan mengering, tapi diwadahi, diminumkan kepada anaknya. Maka dikasih nama air zam-zam. Yang ketiga, fal kautsar, air telaga al-kautsar. Yang insya Allah kita akan meminumnya. Inna qadra haudi. Inna qadra haudi ma baina Ailih wa Sana'a minal Yaman. Kata Rasulullah, sesungguhnya ukuran telagaku itu seperti negeri Syam. Mana Syam sekarang ini? Mesir, Syria, Yordan, sampai ke Sana'a. Lebarnya telaga Nabi. Wa inna fihi minal abarik, dan di situ ada cangkir-cangkir ka'ada di nujumis sama yang jumlahnya seperti bintang di langit. Ahla minal asal wa abyad minal laban, lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu. Man syariba minha lam yadma ba'dahu abadan, barang siapa yang minum tidak akan pernah haus selamanya. Inna a'tainakal kautsar. Itu yang ketiga. Yang keempat, afdol air yang keempat adalah Fanila Misra, Sungai Nil di Mesir. Karena di situ para nabi mandi. Sungai Nil itu para nabi mandi. Fanila Misra. Baru setelah itu thumma baqiyal anhari, baru setelah Sungai Nil, sungai-sungai yang ada di sini. Sungai Bengawan Solo, ya, Berantas, Taman Bentar, Marengan itu sudah tidak ada kemuliaannya. Yang ini 4, air yang mulia 4. Kemudian ada macam air juga dari sisi makruh penggunaannya. 1, al-ma'u min ardil maghdub, air yang terpancar dari tanah yang pernah diturunkan azab. Air yang bersumber dari tanah yang pernah diturunkan azab, seperti air banjir bandangnya umat Nabi Nuh alaihi salam. Andai masih ada, airnya itu hukumnya makruh digunakan wudhu. Yang kedua, air dari sumur di mana diletakkan sihirnya Nabi Muhammad. Kalaupun airnya masih ada, hukumnya makruh digunakan. Ya. Yang ketiga, air makruh penggunaannya air bekas wudhu perempuan. Karena itu ada nasnya. Kenapa Ustaz kepada manusana Ustaz? Tidak bisa, ini nas. Tidak usah ditawar. Sudah? Yang ketiga, air bersifat haram penggunaannya. Air bersifat haram penggunaannya. Pertama, air
kepunyaan orang lain, namanya air ghosab. Andikna Helmi yang kuiben saya. Wudunya sah, perbuatannya haram. Yang kedua, yang paling penting, ini berwudu dengan air musabbal. Air musabbal itu haram. Apa air musabbal? Air yang diwakafkan untuk minum tapi digunakan bersuci. Hukumnya haram. Tahu ya, kendi-kendi di pinggir jalan itu kalau kita gunakan buat wudu, kita gunakan untuk cuci kaki, haram perbuatan kita. Paham? Atau air aqua, saya nyumbang Makarim, air minumnya jamaah 1000 botol, tiba-tiba kepake 500. Ketika kepake 500, 500-nya sama ustadz-ustadz digunakan wudhu karena sumenep lagi paceklik. Bagaimana hukumnya? Haram. Terus gimana wudhunya Ustadz? Afdolnya tayamum, bukan menggunakan air yang sudah diwakafkan. Nih ada kejadian di Batuan ini. Di Batuan ada kejadian, saya ditanyai sama teman, ada satu masjid disumbang sama satu mesin air apa nyaman itu? Sanyo. Bukan. Tangki Pom air. PDAM. Bukan. Pom air. Klub ya, Beb. Klub ya, Beb. Hah? Klub di Batuan. Ya, disumbang sama klub kalau tidak salah. Bukan klub yang nyumbang, ada satu haji ngasih 12 galon untuk masjid itu. Lah, karena konsumsi jamaah tidak sampai 12 galon, sama pihak takmir dijual. Uangnya kembali ke masjid. Termasuk yang beli teman saya. Bagaimana hukumnya? Ulama mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena yang beli itu, hajinya itu sudah mewakafkan air itu untuk minum. Ustadz Mubadir, kalau Mubadir bilang sama haji, lain kali jangan 12 galon. Mungkin berapa galon? 2, sesuai kebutuhan. Makanya orang jadi takmir harus pinter agama. Kalau enggak, menjadi orang yang bahkan tidak amanat kepada masjid. Sudah? Yang terakhir, air ditinjau dari keabsahan, kesahan berwudu. Yaitu tadi, air sedikit dan air banyak. Air sedikit itu 2 kula, air banyak itu air sedikit kurang dari 2 kula, air banyak yang lebih dari 2 kula. Sekarang tulis cara mengetahui 2 kula atau tidak. Satu, dengan ukuran 216 liter atau 217 liter. Yang kedua, tulis ya. Kalau bak mandinya kotak, maka diukur 1 dhiro' seperempat. Nih, gini, lihat dulu. Pas toles. 1 dhiro' segini. Seperempatnya segini, jadi segini. Panjang, lihat dulu panjang. Lebar, kedalaman air.
Kalau misalkan sudah lebih dari ini berarti 2 kullah itu. Kadang baknya cukup. Baknya cukup. Kanan, kiri, panjang lebar, tapi airnya kurang. Kurang dari 2 kullah. 1 dhira' 1/4 tambahin segini. Tulan panjang, ardon lebar, dalamnya juga, dalamnya air itu. Kalau bak mandinya segi 4. Sudah? Kalau bak mandinya mudawwar, lingkaran, kayak di Pondok Anwarut Taufik, boleh tidak memasukkan air ke dalam itunya langsung? Lihat ukurannya. Lihat ukurannya. Diameternya, tahu diameter? 1 dhira'. 1 dhira'. Lihat dulu. Lihat dulu. Diameternya 1 dhira'. Ya. Dalamnya air 2 dhira' setengah. Ini 2 kali tambah saparo. Baru boleh cangrap aing ke mudawwar situ. Paham ya? Diameternya 1 dhira'. Kedalaman air harus 2 dhira' setengah. Paham? Sudah. Wallahu alam bisawab. Itu macam-macam air. Ada pertanyaan? Ya. Beb, air musabbal. Kadang sekarang kan di undangan banyak, Beb, acara air gelasan itu. Itu kan diuntukkan diminum. Berempat hukum mereka ke becotanang, Beb. Ya. Afdolnya menghindari. Kecuali sama orang sudah dibuang tidak apa-apa. Tidak akan diminum lagi sama orang. Pakai tidak apa-apa. Tapi afdol menghindari. Kenapa? Karena sudah diwakafkan untuk minum. Repot zaman sekarang ini. Yang lain? Fadol. Kalau ada bak mandi kurang dari 2 kullah. Ya. Tapi kita menghidupkan keran. Belum sampai meluber ya, belum sampai keluar. Keran dihidupkan. Kita wudhu dari bak mandi tersebut. Sah apa enggak? Coba lihat ukuran bak mandinya sesuai 2 kullah apa tidak? Belum sampai 2 kullah. Tidak sampai. Meskipun Hatta air yang meluber. Meskipun airnya meluber, tapi bak mandinya tidak sesuai dengan ukuran 2 kullah, tetap tidak sah. Mending langsung wudhu dari keran, jangan dari bak. Lebih enak. Yang lain? Ya, Kalau misalnya bak mandinya itu dikasih ikan tuh gimana, Beb? Pelihara ikan di bak mandi? nggak ada masalah. Ikan semuanya itu suci. Ikan itu suci. Mau bangkainya, mau hidupnya suci. Nah, kalau sudah tidak ada pertanyaan, ada solusi. Ketika mendapati air, tidak cukup untuk bersuci.
atau air kurang dari 2 kula. Paham? Ke pom bensin, kerannya mati, sisa airnya sedikit. Kita kadang kan pipis cebok dari situ kan. Nah, bagaimana hukumnya? Atau kita wudhu bahkan. Ulama mengatakan satu, pertama harus niat ightiraf. Apa ightiraf? Menjadikan tangan sebagai gayung. Sudah kita bahas ya. Lah, yang kedua, andai tidak niat ightiraf, ulama mengatakan tidak apa-apa, air sedikit pun boleh digunakan taharah. Inti pakai yang terakhir ini tidak apa-apa, tidak masalah. Karena laisa alaikum minad dini min haraj, agama itu bukan untuk memberatkan. Tapi kalau ada airnya besar, bak mandinya cukup 2 kula, ambil yang itu. Itu loh. Daripada inti memaksakan harus ambil yang sedikit. Kalaupun tidak ada lagi, kecuali air sedikit, boleh tidak digunakan bersuci? Boleh. Masih boleh. Paham? Nah, nanti yang sedikit agak ketat itu ketika berbarengan, ketika bersinggungan dengan transaksi, bukan bab ibadah, bab muamalah. Bagaimana jual beli, bagaimana sewa menyewa, itu agak sedikit ketat. Kalau bab ibadah, alhamdulillah banyak aqwal ulama, perkataan ulama, pendapat ulama yang meringankan kita sebagai orang muslim. Sudah? Ada pertanyaan? Ada Beb. Ya. Untuk zero itu kan berbeda tiap orang itu Beb. Ya. Apa itu dihitung tiap orang masing-masing sesuai dengan ukurannya atau bagaimana? Karena ada yang kecil, ada yang betul. Zero yang di sini adalah dikatakan mu'tadilal khilqah, manusia normal biasanya, tidak manusia pendek, qasir, pendek, atau para najjar, para tukang kayu yang gini, seret, itu zero-nya lebih panjang, bukan dia ukurannya. Ya. Ukurannya itu manusia normal, Asia ya Asia, Barat ya Barat. Mu'tadilal khilqah, manusia biasanya. Misalkan manusia biasanya satu ziro itu, yang saya tahu, satu ziro Indonesia itu ini 1 meter. 100 cm. Tambahi segini, 1/4, berarti 125 cm. Tulan panjang, urdon lebar, umkon kedalaman. Tapi kalau mudawwar, lingkaran berapa berarti? Diameternya 100 cm, dalamnya berapa? 250 cm. 2,5 meter. Sudah? Ada lagi? Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kulli sul wa ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.